Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, soimin, soimat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuteh. Mudah-mudahan puasa kita di hari yang ke-6 ini akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ini harapan kita, sehingga kita yang berada di bulan suci Ramadan ini benar-benar memanfaatkan dengan baik momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan untuk lebih barokahnya, sebelum kita lanjutkan kajian bersama MWCNU Kecamatan Kuteh, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us sholihin was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, summa khususan ila ruhi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa ammatina qalina wa khalatina wa muallimina, summa khususan ila ruhi Sultan Syekh Islam al-Muhyiddin sallallahu alaihi wasallam. Ghafirallahum dhunubahum wa ta'ala dara'ihum wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda'i asyarata rak'atan. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail ihdaya asyarata rak'atan, tidak lebih dari 11 rakaat, ya, fi Ramadana, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, artinya baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Wa yusalli arba'an, kemudian baginda Kanjeng Nabi itu melakukan sholat arba'an, 4 rakaat, fala tas'al, maka kalian jangan bertanya an husnihinna wa tulihinna, ya. Jangan tanya, kalian itu jangan tanya, engkau jangan tanya betapa bagusnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat.
wa tulihinna, betapa panjangnya ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat qiyamul lail. Jadi ketika baginda Kanjeng Nabi sholat wajib, sholat maktubah di masjid berjamaah tidak begitu lama. Akan tetapi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad melakukan qiyamul lail, sholat sunnah di rumah, beliau melakukan dengan panjang, ya, dengan lama berdirinya. Ya. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Oleh karena itu engkau jangan bertanya. Apa dengan bertanya apa, begitu indahnya, begitu bagusnya bacaan ketika baginda Kanjeng Nabi sholat, wa tulihinna, dan panjangnya atau lamanya ketika baginda Kanjeng Nabi itu sholat. Summa yusalli salasan, kemudian baginda Kanjeng Nabi berikutnya melaksanakan sholat sunnah 3 rakaat. Fakultu, kemudian saya bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Ya Rasul, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum melakukan sholat witir, yang 3 rakaat tadi? Karena artinya witir itu kan ganjil. Jadi tanya, apakah engkau tidur ya Rasul sebelum melakukan witir? Karena witir ini dilakukan 3 rakaat sebelumnya, yang terakhir tadi. Faqala, kemudian baginda Kanjeng Nabi menjawab dengan sabdanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani, sesungguhnya kedua mataku yang tidur, wala yanamu qalbi, sedangkan hatiku tidak pernah tidur. Jadi yang tidur itu ainayya tanamani, yaitu kedua mata beliau, kedua penglihatan beliau yang tidur. Wala yanamu qalbi, sedangkan hati beliau tidak pernah tidur. Inilah sahabat-sahabat sekalian, soimin soimat yang dimuliakan Allah, bahwa baginda Kanjeng Nabi itu tidak pernah tidur hatinya. Yang tidur hanya penglihatannya saja, tapi hatinya tetap hidup, tidak pernah tidur. Artinya dalam keadaan apapun baginda Kanjeng Nabi itu selalu mengaitkan dengan ibadah. Ya, tidurnya sehingga menjadi tidur ibadah, istirahatnya menjadi istirahat ibadah. Oleh karena itu, bagaimana agar tidur kita bernilai ibadah? Maka ketika kita tidur, jangan lupa untuk membaca doa. Kemudian ketika kita tidur malam, jangan terlalu lama tidurnya, ya. Jangan terlalu lama, dicukupkan tidurnya, jangan terlalu lama. Nah, dari misalnya tidur dari malam hingga pagi, jadi 1/3 malam paling tidak bangun untuk qiyamul lail, agar hati kita tidak mati, agar hati kita tidak tidur, cukup mata saja yang tidur. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Siti Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu awwalul laili, baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu tidur awalul lail, tidur pada awal malam. Wala yaqumu akhiruhu, ya, dan wala yaqumu akhirahu, dan beliau baginda Kanjeng Nabi itu bangun di akhir malam, ya. Fayusalli, kemudian baginda Kanjeng Nabi melakukan sholat, yaitu qiyamul lail, muttafaqun alaih. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu tidur awal malam, dan di pertengahan malam itu bangun, ya, di pertigaan malam itu bangun untuk melaksanakan sholat malam, itu sholat sunnah. Selanjutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jadi Ibnu Mas'ud ini pernah berkata,
Setelah itu saya pernah sholat bersama Nabi, bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lailatan pada waktu malam. Falam yazal qaiman. Apa yang terjadi? Beliau itu sholatnya nggak habis-habisnya untuk berdiri. Jadi lama berdirinya, tidak ada habis-habisnya berdiri lama. Ya. Yang dimaksud tadi itu berdiri lama apa namanya? Ketika sholat itu sampai membaca ayatnya itu luar biasa yang dibaca. Dalam hadisnya nanti akan dibahas sampai surat Al-Baqarah itu ayat 100, itu lumayan. Beda sekali dengan sholat kita. Sholat kita yang penting sholat, paling yang dibaca surat Al-Isnya adalah Al-Ikhlas, yang dibaca setelah surat pendeknya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi baginda Kanjeng Nabi tidak. Hatta hamamtu bi'amri sau'in, sehingga ya, saya itu mau berbuat yang tidak baik, sudah membuat buruk. Apa itu? Qila wa ma hammamta, kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu bertanya kepadaku. Qala, dengan pertanyaan beliau, hammamtu, ya. Apa pertanyaan baginda? Wa ma hammamta, apa yang akan kamu perbuat wahai Ibnu Mas'ud? Nah, jadi sebelum mau berbuat, baginda Kanjeng Nabi tanya duluan. Kemudian Ibnu Mas'ud itu pun berkata, qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya Rasul, saya mau mufaraqah, mau duduk, tidak mampu ikut sholat bersama engkau. Saya mufaraqah, mau sholat sendirian, karena pada waktu itu Ibnu Mas'ud ini mengikuti sholat baginda Nabi, yaitu sholat sunnah, sehingga tidak mampu berdiri sebagaimana berdirinya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, utamanya itu ketika sholat sunnah. Nah, sahabat-sahabat soimin-soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah qiyamul lail yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa baginda Kanjeng Nabi itu tidak pilih-pilih bulan ketika melaksanakan qiyamul lail. Maukah itu di bulan puasa, di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, baginda Kanjeng Nabi tetap melakukan qiyamul lail. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kebiasaan kita melakukan qiyamul lail dari hari malam pertama bulan Ramadan hingga hari terakhir, dan mudah-mudahan karena keistiqomahan kita melakukan puasa di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan qiyamul lail di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan terus mampu untuk melaksanakan qiyamul lail di hari-hari, di bulan-bulan setelah selesai bulan suci Ramadan. Misalnya di bulan Syawal pun kita akan selalu istiqomah melakukan qiyamul lail. Tentunya bukan qiyamul lail khusus bulan Ramadan atau sholat tarawih, karena sholat tarawih itu hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Akan tetapi sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya, atau juga sholat istigharah atau sholat hajatnya, dan sholat-sholat sunnah yang lain tidak akan kita tinggalkan walaupun kita sudah berakhirnya bulan suci Ramadan. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan wahtisaban, penuh dengan keikhlasan, kerelaan kita, tawaddu kita, kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat-sahabat dimanapun saja berada, soimin soimat yang saat ini selalu bersama kami di kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MJNU Kecamatan Kuta, mudah-mudahan ibadah kita di hari ke-6 di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bersama ridha Allah, sehingga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita akan semangat untuk qiyamul lail khususnya di bulan Ramadan ini. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.